Halo guys, selamat siang. Kali ini kita lagi mau ganti shock nih. Nih kita dapat pasien. Ini shocknya udah mulai bocor. Kalau shock udah oli begini udah bocor, bandingannya pasti udah keras nih guys. Ya, kita mau pasangin shock AHM. Shock AHM seperti ini. Shock AHM. Jadi yuk disimak. Mungkin saya bisa sematkan dulu. Mana ya? Ini saya sematkan dulu ya. Ada di etalase nomor 3. Kalau yang Vario 150, 125 itu pakai tinggi shock 330 mili atau 33 cm. Jadi yuk kita langsung eksekusi guys. Kita eksekusi ya, kita eksekusi. Kamera depannya ada di mana? Saya mau flip dulu. Oke. Here we go. Suaranya udah jelas belum? Suara sudah jelas belum? Buat teman-teman ADR, selamat datang. Kita lagi mau ganti shock ya. Kita mau ganti shock. Kuncinya itu kalau teman-teman lihat itu ya, kita pakai kunci 10. Ini shock Vario kita mau ganti. Kalau suara saya kurang jelas mungkin bisa dinotif. Halo Kak Hendra. Di etalase kalau teman-teman nyari saklar juga bisa. Saklar yang sudah plug and play untuk Vario 125, 150 ADV dan PCX. Tapi hari ini kita nggak nge-spill saklar ya. Kita cuman mau ganti shock belakang sama filter. Kita copot dulu, kita angkat dulu bagasinya. Kalau Vario tuh bagasi. Ini hampir semua nih dicopot nih guys. Hampir semua dicopot bodi bagian belakang. Kalau mau enak bongkarnya. Kalau ada yang mau ditanya, AL selamat datang ya buat teman-teman semua. Jadi kalau ada yang mau servis CVT, servis TB, bisa mampir ke workshopnya Depiston. Workshopnya itu ada di Jembatan Gambang 1 nomor 33. Atau teman-teman bisa cek di Google Map, diketik aja Depiston. Kita itu nanganin CVT, handle CVT mulai dari tahun 2012 ya. Mulai seriusnya, kalau iseng-isengnya mah dari sebelum-sebelumnya udah, dari Mio Sporty, Skywave. Jadi pertama kita angkat dulu untuk shock. Pakai original pengerjaannya AHM original. Kenapa? Yang pertama harganya lebih terjangkau. Kedua, saya rasa cukup untuk penggunaan di kota. Shock original itu cukup banget, sudah lebih dari cukup. Jadi kalau shocknya ini sudah dibongkar seperti ini, yang udah biasa bongkar pasti tahu lah ya, udah paham. Yang plug and play Scoopy New belum ada kak. Buat teman-teman kalau yang mau pasang saklar, servis CVT, servis TB, boleh mampir ke workshopnya Depiston. Workshopnya sendiri ada di mana? Ada di Tubagus Angke. Stefan, selamat datang buat teman-teman semua. Ini kita lagi pengerjaan untuk ngegantiin shock. Aduh keras amat. Ilham, minta lagi dong Ham, kunci begini. Kunci shock begini. Ada 2 kan? Oh udah Ham. Udah karat dia. Angkat jok, buka cover depan. Sekarang buka behel. Kita buka behelnya. Jadi buat teman-teman kalau yang lagi nyari bengkel buat servis atau maintenance CVT-nya, bisa mampir di Depiston. Kita itu handle CVT dari tahun 2012. Selalu always.
Saya sendiri motor kalau pakai shock variasi itu sekali aja sih. Menangnya cuma bisa disetel, tapi tetap sih kalau untuk nyetel-nyetel juga lumayan repot. Ini sampai kita angkat tangki loh. Ganti shock vario tuh sampai nyopot tangki bensin. Udah kayak mau nguras aja. Kenapa pakai shock ori? Shock ori itu udah lebih dari cukup kalau buat saya. Selain harganya lebih terjangkau di 150 ribuan, juga kalau untuk penggunaan harian udah lebih dari cukup ya. Apalagi kalau jalanan di ibu kota, udah aspal banyak kan. Udah lebih dari cukup. Kalau pakai yang variasi yang bisa di setel, ya kita ngerepot setelnya sih. Memang enaknya bisa di setel. Kayak kita misalnya lagi bawa barang berat, kita bisa setel kompresinya. Terus, iya Jack. Betul Jack, ngebengkel lagi kita Jack. Balik ke habitat Jack. Jadi kenapa? Kalau saya ya, tapi kembali ke teman-teman semua. Shock yang bisa disetel untuk kompresi rebound itu kepake kalau kita sering lewat jalan yang nggak keprediksi, atau juga mungkin untuk motor yang suka bawa barang berat, mungkin enaknya tuh kompresinya bisa diatur jadi nggak ngejeduk. Begitu dia, nggak ngejeduk. Kalau lagi sendiri bisa diatur jadi lebih empuk. Itu sih. Tapi tetap dia nggak otomatis, guys. Dia nggak otomatis. Harus kita yang nyetel, harus kita yang ngetes. Udah gitu kan bobot rider beda-beda. Itu juga menentukan jarak travel. Nah, daripada pusing, kita pakein aja yang ori. Ya, kita pakein yang ori. Ini baut jatuh satu lagi. Muhammad, selamat datang. Shock udah bocor kah? Shocknya udah bocor. Sering ngangkut karung. Kalau pakai shock yang bisa di-adjust, ya enaknya kita bisa mainin kompresi. Kompresi reboundnya bisa dimainin. Tapi kalau kita dari pabrikan udah cocok, udahlah. Aduh. Ini tangan udah lama nih. Nggak berdarah-darah lagi. Ini dia. Shocknya udah bocor. Murah kok, 150 ribuan. 150 ribuan. Kita mau ganti shock vario begini shocknya nih, sampai ngangkat tangki, nyopot tangki bensin. Buat temen-temen yang nyari saklar fiction yang plug and playan juga bisa dilihat di etalase. Cuman kita lagi nggak bisa spill ya. Aduh, kita lagi nggak bisa spill. Faye, selamat datang Faye. Anjay, udah lama nih nggak begini. Berdarah, minta mangkok baut dong. Biasa ngebetot. Ngebetot. Yuk, yang mau masang saklar juga bisa ya ke tempat workshop kita, ada di Jembatan Gambang 1 nomor 33.
Atau di Google Map itu teman-teman bisa ketik Depiston, nanti diarahin kok. Kak Bro, selamat datang buat teman-teman semua. Kita lagi mau ganti shock. Shocknya kenapa? Shocknya bocor, sudah umur. Tepatnya sudah umur. Tepatnya sudah umur. Kalau Vario 150, 125 KZR itu kalau ganti shock kudu banget nyopot angkat tangki. Repot sih. Daripada kerjanya dibetot-betot kan. Anti dah body dibetot-betot ya. Paling anti body dibetot-betot. Mau servis CVT boleh mampir, servis TB juga boleh mampir. Ya, di sini kita udah handle CVT dari tahun 2012. Jadi mudah-mudahan pengalaman kita nge-handle CVT bisa jadi jawaban buat teman-teman yang nyari motor matic efisien. Yang artinya stop and go-nya biar lebih ringan. Kalau stop and go-nya lebih ringan, otomatis motor lebih irit. Motor lebih irit. Kelihatan nggak sih ngebongkarnya? Oke. Naikin lagi, kita geser deh. Biar lebih kelihatan. Oke. Nah, ini lebih enak nih. Buat yang lagi nyari Saklar Fiction plug and play PCX ADV Vario 125, Vario 150, Vario 160 itu ada di etalase. Teman-teman bisa ngecek. Langsung ya. Kalau ada yang mau di-spill, mungkin malam kali ya kita spill saklar. Kalau siang tuh kita mungkin aktivitas di workshop. Malam kita banyakkan spill. Kalau suara saya kurang jelas mungkin bisa diinfo ya. Kalau suara saya kurang jelas bisa diinfo. Obeng minus dong, Ham. Obeng minus panjang. Kasih, Ham. Selamat datang buat teman-teman. Boy, selamat datang. Begini nih, kerjaannya cuman ganti apa? Shock. Judulnya ganti shock. Bisa sih model bengkek-bengkek bisa. Tapi kita nggak biasa kerja model bengkek-bengkek. Bengkek body, bengkek spakbor. Nah, ini kita angkat. Oke. Nah, sudah kelihatan. Sudah kelihatan belum bautannya? Bautnya sudah kelihatan belum? Nah, seperti ini baut-bautnya. Kita yang copot yang di atas sama yang di bawah. Ya, yang kita copot baut-bautannya yang di atas sama yang di bawah. Perih guys. Sudah lama nggak nyopot nih. Mau servis CVT boleh, kalau yang mau upgrade kampas ganda juga boleh. Ya, baut 14 Ham itu dipinggirin dong untuk barang. Siniin aja, Ham. Nah, ya dari 14, sorry ya, Ham. Kita nyari kunci sok 14 13. Ini dia 14. Buat teman-teman mungkin yang udah bosen sama motornya jadi bahan anak-anak magang di bengkel resmi, terus nyari bengkel
Mau servis boleh mampir ke Depiston ya. Boleh mampir ke Depiston. Silahkan. Mampir aja nanya-nanya juga boleh. Yang penting info-info dulu. Ganti shock. Kalau kayak Vario begini biasanya kita tarifnya kalau ganti shock bawaan nih bongkar bodi. Tarifnya 30.000. Ini nyopot semua sih. Itu nggak ada rubahan ya, Kak Rido ya. Nggak ada rubahan. Nyopotin doang. Kak Patra Suber, selamat datang. Nggak pakai ngerubah-rubah, nggak pakai nyowak-nyowak. Atas sudah copot, yang bawah sekarang. Yang bawah yang kita copot shocknya. Wah, udah olian. Kalau shock standar itu ya, kalau dia rusak, dia ngejeduk dia. Kalau dia bocor ya, kalau shock standar. Kalau shock variasi, kalau dia jebol, sealnya lucu dia. Nggak main shocknya, keras banget. Jadi sebenarnya ada untungnya juga kalau pakai shock standar itu, kalau dia mulai bocor ya cuman dia ngejeduk banget, nggak mati shocknya. Dulu pengalaman pakai yang variasi sih. Bang, dulu aku bisa Fiction yang mindah, kok tombol tembaknya bisa ditekan ke bawah ya? Mindah original nggak tuh Kak? Soalnya saya juga pernah ketemu yang imitasi itu, yang imitasi malah udah berani nyantumin minda di imitasinya. Jadi alangkah baiknya sih kalau nyari-nyari begitu cari yang paham deh Kak. Cari yang paham. Lihat, ini udah hitam-hitam begini tuh udah bocor ini. Udah bocor. Gantiin punya si original tetap. Kita tetap pakai yang original Kak. Rioi. Cuman lebih enak sih, nggak pusing. Gambarannya juga nggak terlalu susah. Kalau sampai dia jebol pemakaian ya udah. Kalau saya ya udah. Kalau mau shock yang bener-bener bagus tuh hitungannya invest tuh shock Ohlin. Pinjem cutter. Shock Ohlin. Kalau Ohlin tuh ada spare partnya. Itu kalau kita beli Ohlin tuh kayak mana mahal lagi terus nggak bisa dibenerin ya Bang. Kak Rizal lagi ngomongin apa nih? Shock kah? Kalau udah emang dapat berapa duit Kak? Udah berapa lama Kak shocknya Kak? Soalnya udah mulai yang imitasi juga udah mulai berani nyantumin logo Minda. Tapi dia logo Mindanya itu bukan emboss. Logo Mindanya itu sablon. Sablon dia. Makanya nyari seller yang pasti-pasti aja lah. Kalau enggak, kalau seller ngasih jaminan. Kalau seller yang ngasih jaminan kan lebih enak. Aduh pedes tangannya. Nyari yang pasti-pasti aja. Aduh. Ini kayak shocknya lebih. Iya. Ya teman-teman ya, kalau nyari shock itu yang panjangnya 330, kalau untuk Vario 125, 150. Aku pakai Ohlins, rajin-rajin di setel mas, buat bobotnya sendiri sama berdua. Nah kalau Ohlin mah udah jaminan.
Olin itu enaknya si Olinnya, distributornya itu punya spare partnya ya. Shock itu sebenarnya kalau yang rusak itu kebanyakan seal. Kebanyakan seal sih. Kalau sealnya ada spare partnya enak. Kita beli mahal-mahal juga nggak terlalu pedas kan. Kalau rusak tuh ada gantinya. Dan Olin itu enaknya bisa dijual lagi. Jadi let's say kita udah motornya udah nggak sama kita nih. Kita jual lagi bisa. Banyak peminatnya. Nah kalau yang sering style-style bobot tuh pasti udah paham deh kalau shock itu. Pinjem palu dong. Palu martil. Kalau ya, thank you. Pakai shock yang bisa adjust, pakai shock adjustable tuh bukan berarti langsung dia bisa ngejust sesuai kebutuhan kita, bukan. Tetap kita ya yang harus belajar adjust, yang harus belajar untuk ngukur travelnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, pakai shock adjustable tuh nggak jaminan habis pasang terus enak, enggak. Teman-teman tuh tetap harus setting, harus belajar lagi, bobotnya harus tahu bobotnya berapa gitu. No face no name. Wah mantap, no face no name. No face, no name. Jadi buat teman-teman kalau yang lagi nyari bengkel buat servis CVT, silahkan bisa kontak kita. Ya, bisa kontak kita. Kita punya pengalaman servis CVT itu sudah dari tahun 2012 ngerjain punya motor orang. Kalau motor sendiri mah dari 2009 udah. 2009 kita juga udah ngerjain kok. Ya teman-teman semua, kalau mau spill saklar malam ya. Spill saklar tuh malam. Spill saklar kita malam. Jadi kalau ada yang mau ditanya soal-soal saklar bisa malam. Tapi kalau mau langsung CO bisa. Kalau mau langsung CO bisa. Mau langsung CO saklarnya bisa. Itu semua sudah plug and play. Soket-soket sudah jadi, tinggal pasang. Soket-soket sudah jadi, tinggal pasang. Nggak perlu lagi potong kabel, nggak perlu lagi kupas kabel seperti itu. Oke, sudah nyantel. Kita pasang dulu mur bawahnya. Oke. Kalau ada yang nyari sok AHM ada di etalase nomor 1, nomor 2. Bisa langsung juga kalau mau dilihat-lihat, bisa langsung di order juga di sana. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau pakai shock standar, kalau saya sendiri udah cukup. Kalau shock standar tuh udah lebih dari cukup. Selebihnya kembali ke teman-teman semua ya. Kalau mau yang cakep ya Olin. Kalau mau yang cakep, Karo Karni, selamat datang. Kalau mau yang cakep ya. Di sini kita bisa servis CVT ya, servis CVT.
servis TB. Buat teman-teman yang domisili sekitaran Jakarta, bisa mampir, cerita-cerita juga boleh. Mau upgrade kampas ganda juga boleh. Tapi info dulu ya, kalau mau mampir tuh info dulu. Karena kalau pengalaman saya sendiri suka males nunggu kelamaan di bengkel. Nah, makanya saya bikin supaya teman-teman tuh biar datang nggak nunggu kelamaan. Bisa info dulu, janjian dulu. Pasang saklar nih, boleh, yuk mari mampir. Sekian, jam sekian gitu. Oke, sudah terpasang. Mungkin agak jorok ya. Tinggal dicuci aja sih. Robot selamat datang. Bisa bantu tap-tap layarnya ya kak. Yang baru mampir bisa bantu tap-tap layarnya. Kalau udah naikin lagi tangkinya. Naikin lagi tangkinya. Dilap-lap dulu. Pasang lagi bautnya. Saya punya tips nih buat teman-teman. Kalau masang baut yang istilahnya barang yang dikunci lebih dari satu baut, 2 baut, 3 baut, itu teman-teman bisa dipasang dulu bautnya semua pakai tangan. Ngencenginnya terakhir. Ini untuk meminimalkan kejadian baut slack. Selalu pakai tangan ya. Selalu pakai tangan sampai dia habis beratnya sampai mentok. Terus peruntukan bautnya juga diingetin panjang pendeknya, di mana panjang, di mana pendek. Yang baru mampir bisa bantu tap-tap layar. Kalau ada yang mau nanya seputar saklar silahkan. Tapi kalau mau spill sekarang ini lagi belum bisa. Tangannya masih repot nih ngebongkarin shock. Nah ini kan udah nih. Terus pasang lagi. Covernya dipasang. Bensinnya pakai super. Kalau kompresi 11 tuh udah the best super. Jadi kalau oktan bensin tuh nggak selalu oktan lebih tinggi hasilannya pembakaran lebih mantap, enggak. Tapi disesuaikan sama kompresi. Kak Dimas, thank you sudah tap-tap layar. Thank you banget. Jadwal hari ini ngeganti shock belakang. Nanti kita bikin jadwal lagi untuk setting shock depan ya. Jadi shock depan itu sebenarnya bisa disetel. Kita nggak perlu beli yang istilahnya adjustable lah atau apa gitu kan. Adjustable cuman enak waktu setelan awal. Nah, bisa disetel kapan aja kita mau. Tapi kalau udah berjalan, kalau kita bisa setel, aduh, 10. Kalau kita bisa setel yang ori itu sekali aja udah cukup kok. Shock itu kalau dari bawaan pabrik keras itu artinya diperuntukkan untuk motor manuver. Perhatiin deh, kayak shock motor yang dari pabrikan keras, misalnya PCX deh. Bantingannya mungkin keras, tapi untuk manuvernya enak kok. Itu udah kayak apa ya? Konsekuensi lah. Kalau kita mau bikin shocknya empuk, pasti untuk manuvernya kurang enak. Pas nikungnya geter. Begitu tuh kalau shock. Jadi disesuaikan sama kebutuhan teman-teman.
Kalau nyari manuver ya shocknya memang rada kaku dia, stiff, shocknya rada kaku. Ini kan kita hari ini shock belakang ya, nanti diaturin shock depan sambil nunggu minyak shocknya, oli shocknya yang custom. Karena sudah buka body, sekalian aja kita lap-lap. Sekalian aja kita lap-lap ya guys. Sekali lagi buat teman-teman yang mau servis CVT, servis TB, bisa mampir. Oke. Shocknya udah kinclong lagi, tapi bagian lainnya belum kinclong. Dedek Vicky, selamat datang. Yuk kita pasang lagi bodinya. Kita pasang lagi. Terlalu deket ya, di sini deh. Nah, buat teman-teman ini lagi ngerjain bongkar pasang shock. Yang baru datang bisa bantu tap layarnya. Yang sudah tap layar terima kasih. Repot ya, ganti shock aja sampai copot tangki. Ya gimana ya, ya memang begitu. Tapi kan yang penting dipasang lagi nggak masalah. Ya guys. Yang penting, wah ini thank you banget nih, ada yang ngetap layar, thank you banget. Di sini tuh kalau mau pasang saklar bisa janjian aja dulu. Saya selalu bilang janjian supaya tuh teman-teman tuh nggak nunggu kelamaan di sini. Karena kalau saya sendiri juga suka ogah sih nunggu kelamaan. Itu ya. Gampang kok, DM aja. Nanti kita bisa janjian. Ya lebih enak lah, kita kerja juga lebih enak kan. Nggak terjadi penumpukan. Semua udah diatur, tinggal datangnya aja mau kapan. Buat temen-temen saking seringnya nih kita bongkar motor Honda tuh sampai kita hafal posisi baut-bautnya. Soalnya Honda itu kalau pemasangan baut-bautnya posisinya disesuaikan, dipasang kembali yang originalnya, pasti nggak getar. Ini motor udah berapa kali dibongkar. Yang baru nyampe bisa dilihat dulu di keranjang kuningnya. Ada shock, ada filter. Nah, sebentar kita mau ganti filter nih. Filter juga saya lebih prefer yang original ya, AHM ya. Yang bawaan pabrik daripada filter racing. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa ada yang tahu? Kalau filter oli itu dia kan bahannya kertas terus ada minyaknya. Dia lebih bagus untuk nyaring partikel-partikel halus tuh lebih halus, lebih bagus. Kalau yang racing tuh dia bukaan filternya gede banget dan dia jarang lah yang ada minyak. Ada sih brand yang pakai minyak di filternya. Itu kita harus netesin terus kok. Filter racing. Jadi kalau kayak saya bilang mungkin kelihatannya kita irit, kita beli filter yang nggak usah ganti-ganti, misalnya filter bahan stainless.
Tapi untuk buat filter dari bahan stainless itu jarang banget yang dia bisa kerapatannya sampai tingkat mikron yang dibutuhkan oleh mesin standar. Itu rata-rata tuh supply anginnya gede-gede semua. Kalau supply anginnya gede, udah otomatis debu-debu yang ukurannya lebih halus udah nggak kesaring. Jadi si intake, si throttle body itu gampang banget kotor. Gampang banget kotor. Makanya kalau untuk settingan mesin standar, saya lebih suka pakai ini yang original. Lah kita ini motor rata-rata kan settingannya standar ya. Orang dipakai harian aja udah cukup kok. Pakai harian udah cukup. Nah ini buat teman-teman nih yang belum pernah tahu nih proses ganti shock di Vario tuh seperti ini. Gampang, kalau udah hafal mah gampang. Biasa, diputer dulu sampai mentok pakai tangan. Baru hajar pakai kunci. Baru dihajar pakai kunci. Itu udah jadi kebiasaan lah. Hari ini shock belakang. Kalau nggak ada halangan, lusa kita ngerjain shock depan. Mudah-mudahan sih olinya udah sampai. Iya, selamat datang. Kalau shock depan lebih repot bongkarannya. Buat teman-teman yang baru mampir, bisa cek-cek di keranjang kuningnya. Bisa cek-cek di keranjang kuningnya. Kali ketemu yang cocok. Ya, kali ketemu yang cocok. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa, bisa bantu share. Bisa bantu share. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah ngikut-ngikut tap-tap layar tuh, thank you banget. Service CVT, service TB, silahkan mampir. Silahkan, posisi workshop ada di Google Map. Bisa ketik aja Depiston. Ini suaranya kedengeran nggak sih? Oke, kelar. Pasang bagasi, ganti filter, sudah kelar. Masih ada satu mata yang stay. Thank you banget ya. Yang stay, thank you banget. Thank you banget yang sudah stay. Apa nih? Budiman Susanto. Yang baru join bisa bantu tap-tap layarnya. Kalau ada yang minat dengan apa? Minat dengan shock AHM-nya bisa.
cek di keranjang kuning sudah saya cantumkan. Kalau saya sendiri penggunaan shock standar itu sudah lebih dari cukup. Kadang ada yang mungkin perlu shock yang bisa di adjust ya, atau adjustable. Itu preferensi masing-masing. Tapi kalau saya sendiri sudah lebih dari cukup kok shock standar. Apalagi kalau medan atau rute yang dilalui itu tetap sifatnya ya udah gitu-gitu aja. Banyak kan aspal misalnya. Kalau yang tinggal di daerah pedalaman misalnya banyak jalan rusak, cari shock yang karakternya empuk. Tapi kalau shock empuk itu konsekuensinya manuvernya nggak enak, geter dia. Apalagi kalau lagi pas nikung tajam atau nggak ngerebah gitu. Seperti itu. Oke, Kak Kebo, jangan pakai kamera depan. Kenapa, Kak? Kamera depannya kurang ya, Kak? Kamera depannya kurang ya. Habis kalau kamera belakang saya nggak bisa baca komen, Kak. Saya nggak bisa baca komen kalau kamera belakang. Coba ya, saya setting dulu pakai kamera depan. Kamera belakang. Oke. Sekarang settingannya sudah kamera belakang. Saya nggak baca komen ya. Saya nggak baca komen. Kamera depan. Terus kita mau setting, mau ganti filter. Nih. AHM. Jadi AHM kalau bawaan pabriknya tuh seperti ini tuh, dia ada olinya. Dia lebih bisa nyaring. Partikel-partikel halus tuh lebih bisa disaring ketimbang kita pakai ini kayak gini tuh ada minyaknya nih. Kalau kakak perhatiin ini ada minyaknya. Dia lebih bisa nyaring. Partikel-partikel yang halus tuh lebih bisa nyaring. Kalau untuk pembakaran standar saya tetap saranin untuk pakai filter original. Kan kalau mau diirit kemana sih kita beli satu filter misalnya. Kak Natal, selamat datang. Yang baru datang bisa bantu tap-tap layar. Iya kan? Kalau mau diirit kemana sih kita? Misalnya perlu filter yang sekali pakai gitu. Enggak, sorry, yang nggak usah ganti lagi. Lama-lama kalah juga sama karat lah. Filter-filter yang istilahnya yang stainless. Udah gitu kan partikelnya lebih besar lubangnya. Dia nggak sebagus filter standar. Untuk proses penyaringan debunya nggak sebagus filter standar. Kalau kita pembakaran standar masih enakan filter standar. Kecuali motormu udah racing, Kak. Tapi kalau motor racing juga sebenarnya kan ada hitungannya ya. Seberapa besar udara yang diperlukan. Nah, ini lagi dibuka filter udaranya. Ini udah lumayan lama juga loh. Habis kemarin tuh sempat kosong ya. Barangnya sempat kosong, jadi susah kita nyari replacementnya. Kak Basir, nah ini yang udah harusnya ganti. Ini sebenarnya kelihatannya debunya nggak banyak ya. Tapi ini minyaknya udah mulai kurang, udah kering dibanding yang baru. Yang baru tuh pasti lebih plong. Seperti ini. Nah, kalau yang stainless, dulu pernah pakai nih yang stainless. Ini yang istilahnya tuh, lihat tuh debunya. Lihat pori-porinya lebih gede. Kalau teman-teman lihat pori-porinya lebih gede sama yang ini. Ya pasti lebih bagus yang asli dalam hal menyaring udara. Intake tuh nggak cepet kotor.
Ini kalau pakai yang istilahnya habis beli sekali aja, habis itu nggak perlu ganti lagi. Stainless ya paling modelnya begini, dia nggak bisa rapet-rapet banget. Nggak bisa rapet-rapet banget. Motor lebih enak, ya itu kembali ke orang. Enak itu kan nggak ada satuan yang jelas ya. Yang disebut enak tuh seperti apa sih? Kita kan nggak tahu, takaran enak setiap orang tuh kan beda-beda ya. Nah, dan juga tidak dianjurkan untuk yang filter ini ditiup. Kalau filter ori itu ada olinya dia, ada minyaknya. Dia otomatis lebih bagus nyaringnya. Pasti lebih bagus. Saringannya lebih bagus. Seperti yang saya bilang sama teman-teman, ya kalau part-part ori itu sudah ada hitungannya semua. Semua sudah ada hitungannya. Jadi jangan merasa, wah saya dikadalin nih. Padahal bisa ditiup juga. Kok nggak boleh ditiup? Enggak, sebenarnya ditiup mah boleh aja. Kalau ditiup kan olinya berubah posisinya. Jadi saringan udaranya tidak sebaik waktu tidak ditiup. Jadi soal tiup nggak tiup mah kembali ke teman-teman semua. Begitu. Ini kalau motor-motor sekarang, ini bentar lagi kelar. Sampai ketemu ntar malam ya guys. Ntar malam kita nge-live lagi sambil spill produknya untuk Saklar Fiction yang sudah plug and play. Saya nggak bisa baca komen karena pakai kamera belakang. Emang kamera belakang lebih bagus sih ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh. Kalau Saklar Fiction itu kakak bisa langsung CO. Itu sudah plug and play untuk Vario 150, 125. Yang new 2023 sudah, ADV sudah, PCX juga sudah. Jadi silahkan. Itu udah lengkap sama soketnya kak. Tinggal colok aja. Tapi kalau kakak mau mampir ke workshop untuk pemasangan bisa info dulu. Janjian dulu. Oke, ini sudah mau selesai. Jam berapa sekarang? Wah, jam 12. Ilham udah mau istirahat? Boleh, Hem? Udah. Kamu kelar berapa biji udah? 2 biji. Oke. Kelar dan kokoro. Tutup lagi filternya. Jadi ini kenapa ada tutupnya? Dulu tuh kan pakai injektor controller ya, fuel controller. Jadi saya bisa setting mesin saya mau basah apa mau kering. Sebagai gantinya saya perlu asupan udara yang bisa saya setel juga. Kalau saya perlu lagi banyak, saya tinggal dibuka aja tutupnya. Free bubble. Mau bubble? Saklar Fiction yang plug and play kak Efezwa. Saklar Fiction yang plug and play Vario ada kok kak, itu ada hazardnya. Saklar ADV 160 bang. Oh bisa lihat di etalase 2. Kelewat semua ya. Oke. Thank you banget nih yang masih stay. Thank you banget. Yang masih stay thank you banget. Mungkin salah satunya ada Kak Agri. Shocknya udah kinclong lagi, udah ganti shock. Kalau mau mampir boleh. Etalase 5. Etalase nomor 5 itu kita punya apa? Sebentar saya lihat dulu. Etalase 5. Yes, betul di etalase 5 kak. Etalase nomor 5 itu sudah saya sematkan. Kalau kakak butuh. Tapi saya tangannya lagi kotor nih, nggak bisa pegang-pegang produk. Sama-sama ya Gri, tambah laris juga Gri. Mampir dong Gri. Agri mampir dong Gri. Oke, kita istirahat dulu. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya ya. Untuk kedepannya mungkin kalau nggak harusnya sih 2 atau 3 hari lagi ya. Ntar kita mau bongkar shock depan.
shock depannya mau di-adjust lagi. Jadi kalau kita shock depan tuh kalau udah di-adjust sekali sama peruntukan kita tuh udah cukup. Nggak perlulah beli yang adjustable. Oke, thank you Kak Agri untuk doanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi semua.